Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Atika dengan NIM 2203020018. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada Google Docs, Slide, dan Spreadsheet. Juga kelebihannya dibandingkan dengan fitur bawaan Office. Nah, sangat menarik bukan? Sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, untuk mengaksesnya kita langsung saja buka Drive, lalu kita pilih menu baru. Maka di sini dapat kita pilih ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Oke, yang pertama kita coba ke Google Dokumen terlebih dahulu. Oke, maka tampilannya seperti ini. Menurut saya, tampilannya ini kurang lebih hampir sama dengan yang ada pada Microsoft Word. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu keunggulan Google Docs dibandingkan fitur bawaan Office. Pertama, Google Docs ini memiliki fungsi penyimpanan otomatis. Nah, menurut saya ini menjadi pembeda antara Google Docs dan Microsoft Word. Di mana Microsoft Word kita harus menyimpan terlebih dahulu file yang telah kita buat. Sedangkan pada Google Docs, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kita lupa menyimpan dokumen atau tiba-tiba komputer kita mati, maka kita tidak perlu khawatir karena dokumen yang telah kita buat akan tersimpan secara otomatis di Drive kita. Selanjutnya, Google Docs bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian, membuat dokumen di Google Docs, kita bisa mengajak pihak lain untuk berkolaborasi. Jadi, pada Google Docs ini, kita bisa berkolaborasi dengan teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian, pada Google Docs juga memiliki fungsi yaitu memberikan komentar terhadap dokumen yang kita buat. Jadi, kita bisa berkomentar atau orang lain juga bisa berkomentar di dokumen yang telah kita buat. Kemudian kelebihan Google Docs selanjutnya adalah tersedia fitur di mana kita bisa melihat kembali ke isi data yang sebelumnya telah kita buat. Sehingga apabila kita mengedit isi dokumen dan merasa lebih menyukai isian sebelumnya, maka coba gunakan fitur ini. Secara otomatis isi data akan kembali ke waktu yang dipilih. Oke, langsung saja kita coba. Yang pertama, jangan lupa untuk memberikan judul dokumen. Misalnya di sini kita buat tugas Lara Antika. Oke. Fitur yang pertama yaitu mengetik secara langsung pada dokumen. Hal ini sama dengan yang ada pada Microsoft Word. Misalnya di sini kita ketik keunggulan Google Docs dibandingkan fitur bawaan Office. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Di sini kita juga bisa mengeditnya seperti menebalkan, cetak miring, garis bawah, dan lain sebagainya. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu memanfaatkan fitur Explore atau fitur pelajari. Kita klik di sini. Maka secara otomatis dokumen kita akan terhubung dengan mesin pencarian. Jadi, jika kita mencari informasi atau kekurangan informasi, kita bisa menggunakan fitur ini tanpa keluar dari dokumen. Misalnya di sini kita mencari informasi tentang teknologi. Kita klik teknologi, maka akan muncul informasi seputar teknologi. Misalnya di sini kita pilih gambar. Kita sisipkan gambar. Sisipkan.
kita bisa menyisipkan gambar. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu adalah fitur terjemahan teks. Dengan cara kita klik alat, kemudian pilih terjemahan dokumen, kemudian kita pilih bahasa. Misalnya kita ingin terjemah ke dalam bahasa Inggris, kita pilih bahasa Inggris, kemudian terjemahkan. Maka secara otomatis Google Docs akan menerjemahkan dokumen kita ke dalam bahasa Inggris. Oke, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kita kembalikan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan. Oke, ini sudah kembali ke dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita manfaatkan fitur dikte. Dengan cara klik alat, kemudian pilih dikte. Oke, akan muncul mikrofon, di mana apabila kita mengetuk ini, maka apa yang kita bicarakan secara otomatis akan tampil di dokumen kita. Misalnya di sini kita klik dulu. Bilangan prima terkecil adalah 2. Oke, maka apa yang kita bicarakan secara otomatis akan ditampilkan di sini. Oke. Kemudian kita manfaatkan fitur komentar. Maka orang-orang bisa mengomentar di sini. Oke, di sini kita bisa tambahkan komentar, tambahkan reaksi emoji, sarankan edit dan lain sebagainya. Jadi dengan Google Docs kita bisa berkolaborasi. Kemudian manfaatkan fitur bagikan, di mana dengan fitur ini setiap orang bisa mengedit atau mengakses dokumen yang telah kita buat dengan cara bisa langsung menambahkan orang di sini atau membagikan link. Misalnya siapa saja yang memiliki link, kemudian lihat sebagai pengomentar, kita pilih editor, salin link, dan selesai. Oke, jadi itulah fitur-fitur yang ada pada Google Docs. Kita lanjut ke fitur yang selanjutnya, yaitu fitur yang ada pada Google Spreadsheet. Maka tampilannya seperti ini. Kita buat dulu judulnya. Misalnya di sini kita buat judul absensi lah. Absensi mahasiswa dan mat 22. Oke, kita beri judul itu saja. Kemudian di sini kita bisa edit. Kita di sini bisa sisipkan baris, kolom, sheet, sel dan lain sebagainya. Bisa menyisipkan gambar. Kemudian di sini juga ada fitur komentar. Di sini kita bisa menambahkan komentar. Kita bisa pilih sheet, misalnya sheet saat ini. Untuk sheet kita bisa membuat sebanyak-banyaknya. Misalnya kita tambahkan sheet kedua, sheet ketiga, dan lain sebagainya. Untuk penanda setiap sheet kita bisa klik, kita ubah warna. Misalnya sheet pertama kita ganti warna merah. Maka di sini sheet pertama penandanya warna merah. Untuk sheet kedua kita ubah warna, misalnya kita warna biru, dan seterusnya. Selanjutnya misalnya kita edit di sini, kita langsung saja tulis misalnya nama. Nah, kita bisa mengedit di sini juga di sini. Misalnya di sini nama. Nah, maka secara otomatis akan berubah di sini. Selanjutnya NIM,
Kita buat name, keterangan. Oke. Misalnya di bawah ini kita buat nama mahasiswa, misalnya Lara. Name-nya skip saja, keterangan misalnya sini buat keterangan hadir. Di sini misalnya Vira. Keterangan misalnya sakit. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini kita bisa mengeditnya. Misalnya kita ingin cetak tebal, kemudian warna hurufnya bisa kita ganti warna biru, kemudian bisa rata tengah, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian juga kita bisa beri batas kolomnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan fitur explore atau pelajari. Ini kita bisa gunakan ini. Oke. Lalu kita bisa juga memanfaatkan fitur bagikan, di mana siapa saja yang kita tambahkan di sini atau kita bagikan linknya akan bisa mengedit atau mengakses file kita. Salin link dan selesai. Oke. Jadi begitulah fitur-fitur yang ada pada Google Spreadsheet. Dan kelebihannya sama dengan Google Docs. Ini akan tersimpan secara otomatis. Fitur selanjutnya yaitu fitur yang ada pada Google Slide. Kita buka. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kalau menurut saya, fitur yang diberikan pada Google Slide ini lebih banyak dibandingkan PowerPoint. Dan juga kelebihannya tadi sama. Dia tersimpan secara otomatis dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Juga tema yang diberikan banyak pilihan. Cantik-cantik. Oke, untuk mengeditnya kita berikan judulnya di sini. Lalu untuk alat, kemudian fitur explore. Di sini kita bisa mencari apa yang ingin kita cari. Kita coba buka file yang telah saya buat untuk mempersingkat waktu. Ini yang telah saya buat. Oke. Jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini tabelnya. Kemudian ini gambar saya ambil dari internet dengan menggunakan fitur pelajari. Ini. Kemudian temanya saya pilih yang ini. Oke, untuk komentar, kita bisa menambahkan komentar. Di sini orang bisa berkomentar pada dokumen kita. Misalnya kita beri komentar baik, komentar. Oke. Di sini bisa langsung slideshow atau mulai presentasi dan lain sebagainya. Kemudian ini akan tersimpan secara otomatis di Drive. Jadi kita tidak perlu khawatir jika kita lupa menyimpan, karena dia sudah tersimpan secara otomatis. Oke. Fitur yang selanjutnya yaitu kita bisa memanfaatkan fitur bagikan juga. Sama halnya kita langsung bisa menambahkan orang atau siapa saja yang memiliki link. Di sini saya pilih siapa saja yang memiliki link, kemudian saya pilih juga sebagai editor pemiliknya saya, Lara Antika. Kemudian bisa salin link dan selesai. Oke, jadi itulah kurang lebih fitur-fitur yang ada pada Google Slide.